Halo semuanya, kembali lagi bersama saya, Zuman Rosyati, di sesi akhir pembahasan mengenai presentasi studi kasus manajemen strategik pada perusahaan PT MRT Jakarta Persero. Jadi di sesi akhir ini saya membahas mengenai strategi control and evaluation. Yang pertama diawali oleh balance scorecard, yaitu aspek pertama ada financial perspectives, yang mana pertama meningkatkan pendapatan dan mengurangi ketergantungan pada subsidi. Yang kedua, pendapatan tiket meningkat seiring kenaikan penumpang menjadi 173.000 per hari sesuai kapasitas fase 1A. Lalu yang terakhir ada strategi peningkatan ridership melalui promosi dan tarif terintegrasi. Lalu di customer perspectives, yang pertama ini ada peningkatan mobilitas dan menjadikan MRT pilihan utama transportasi. Lalu yang kedua, dengan target 25% pangsa dari total komuter Jabodetabek, menggunakan transportasi umum khususnya MRT. Lalu yang terakhir ada integrasi layanan dengan model lain di hub transit dan pengembangan transit-oriented development. Lalu, di internal business process perspectives, yang pertama ini ada menjaga keandalan operasional dan juga keselamatan. Lalu yang kedua, menjaga nol gangguan mayor dan juga nol kecelakaan per tahun. Dan ketepatan jadwal lebih besar dari 95%. Lalu yang terakhir ada SOP keselamatan dan kesiapsiagaan untuk seluruh pengelolaan sistem integrasi. Dan terakhir ada learning and growth perspectives, yaitu yang pertama ada mengembangkan kapabilitas teknologi beserta penggunanya. Yang kedua, implementasi headway yang mendekati nol. Dan yang terakhir, terbentuk tim lintas fungsi serta bermitra dengan Microsoft untuk mewujudkan tim lintas fungsi itu. Selanjutnya lanjut ke bagian measurement, yaitu yang pertama quantitative measurement, di mana marketing performance yang pertama, yaitu 173.000 jumlah penumpang harian pada tahun 2025. Yang kedua, 25% pangsa komuter Jabodetabek pada tahun 2025. Lalu ada skor yang lebih besar dari 85 mengenai survei tingkat kepuasan penumpang. Lalu di HRM performance ada 90% lebih partisipasi karyawan pelatihan teknologi pada tahun 2025, angka yang lebih besar daripada 85 untuk skor survei kepuasan karyawan. Lalu ada 90% tingkat retensi karyawan. Selanjutnya ada operation management performance, di mana jumlah insiden nol yang besar dan juga nol kecelakaan per tahun dalam pengandalan operasional, 90% ketepatan jadwal, 40% progres penyelesaian fase 2A di tahun 2025, dan yang terakhir ada financial management performance, di mana pertumbuhan pendapatan tiket sebesar 15% per tahunnya. Lalu kontribusi pendapatan non tiket sebesar 20% pada tahun 2025. Dan yang terakhir, rasio pendapatan tiket terhadap biaya operasional ini mencapai 60% pada tahun 2025. Selanjutnya di bagian measurement ini, setelah kuantitatif ada kualitatif. Yaitu yang pertama ada survei mengenai customer satisfaction. Yaitu bisa dilihat di sini ada sebuah survei, bisa Anda lihat, ini adalah contoh survei, yaitu indikator penilaiannya yang pertama ada keandalan layanan, lalu ada keselamatan operasional, kenyamanan perjalanan, harga tiket, kemudahan pembelian tiket, integrasi moda transportasi, pelayanan staf stasiun, kebijakan pengembalian tiket, respons terhadap keluhan, komitmen keberlanjutan, fasilitas stasiun, aksesibilitas stasiun, citra merek, program promosi, dan pengalaman keseluruhan. Lalu untuk item pertanyaannya bisa dilihat juga di sini. Selanjutnya di qualitative measurement ini juga ada kuesioner mengenai employee satisfaction, yang mana juga bisa dilihat yang pertama ini indikator penilaiannya adalah lingkungan kerja, komunikasi internal, peluang pengembangan karir, dukungan pelatihan, penghargaan terhadap karyawan, keberagaman dan inklusi, kompensasi dan benefit, waktu kerja, dukungan dari manajemen, keseimbangan kerja dan hidup, keterlibatan dalam keputusan, kepuasan dengan tim kerja, efisiensi proses kerja, kesempatan berinovasi, dan yang terakhir ada kepuasan keseluruhan. Untuk item pertanyaannya juga ada di tabel ini. Dan setelah pemaparan qualitative measurement dalam aspek kuesioner employee satisfaction tadi ini, sudah menjadi penanda bahwa pembahasan kita mengenai sesi akhir strategi and evaluation control ini sudah selesai, di mana pembahasan mengenai studi kasus manajemen strategik pada perusahaan PT MRT Jakarta ini juga sudah selesai. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai eh, pembahasan strategic planning PT MRT Jakarta. Lebih kurangnya mohon maaf.
Dan kalaupun ada salah kata juga mohon maaf. Terima kasih banyak sudah menonton. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.